ngasih Anti ketinggalan bareng Stratpot. Tempatnya listeners bercatch up tanpa burnout. Kenalin nih listener, ini dia Stratpot dari SMK Strada 1. Halo, gue Yolanda. Dan gue Karesya Balan. Dan kita bakal kupas tuntas semua permasalahan lo yang ada di era Gen Z sekarang ini. Betul banget. Nah, untuk permulaan nih, kalian gimana kabar lo di era yang banyak trending sekarang ini? Gua mah baik-baik aja, baik terus malah. Lo gimana? Jujur ya, gue aman-aman aja karena kerjaan gue cuma nge-scroll TikTok, IG, mainan Twitter. Oh, bukan Twitter sekarang namanya, gue lupa. Apa tuh? X. Emang iya udah ubah? Wih, Wah. udah lama banget. Kayaknya gua deh yang kudet. Gua nggak ngeh loh. Nah, saat gue nge-scroll gitu, gue juga perhatiin sih banyak banget trending yang terbaru-baru. Oh iya? Yang gua tahu sih waktu itu cuma kayak DJ, JJ ya kan? Nah iya, jadi gitu. Nah, kalau misalnya, lu main TikTok kan? Main TikTok IG? Main dong, ya kali enggak. Nah, setelah gue ngeliat TikTok IG ya, perasaan kayaknya baru kemarin banget gue tuh ngelakuin trending velocity yang nepuk-nepuk gitu, tau gak sih? Tahu, oh ya gua lupa ada tren itu ya ampun. Draft gua udah banyak tuh, udah ratusan tuh kayak velocity. Nah, kalau sekarang ini di FYP TikTok gue, kebanyakan tuh pada bikin trending yang kicau-kicau mania, tau gak sih? Oh, gua mah tim scuba. Nah, menurut lu nih ya, dari tren-tren kayak gitu sebenarnya lu suka gak sih kalian ikut kayak gituan? Suka lah, orang lucu, have fun ya kan? Bener. Kira-kira udah berapa banyak tuh graf di TikTok? Waduh, kalau dibuka sendiri baru tahu lah ya. Nah, tapi waktu lu bikin trending kayak gitu sebenarnya ngerasa apa aja sih? Gua ya ngerasa lucu dong, ya kan, have fun, lucu. Tapi ada sih yang menurut gua rasanya suntuk gitu. Kenapa tuh? Ya kadang kalau misalkan gua posting ya, ada aja komentarnya yang kayak, ih kok lu FOMO banget sih gitu. Oh iya, FOMO terus gitu. Yang gua baca kayak FOMO. Jadi kayak dibilang ikut-ikutan gitu ya. Padahal kan buat have fun doang. Nah, sebenarnya kalau dari menurut lu FOMO tuh apa sih? Bagi gue tuh FOMO sebenarnya ada yang positif negatifnya. Kalau misalkan ikut tren begitu mah emang buat have fun ya kan, buat kayak lucu aja gitu di depan layar. Bener. Kalau bagi gue kadang ya gue sedih juga sih, kata dikomenin FOMO gitu kan. Padahal gue have fun pas buat ya kan. Gue buat happy, ceria, posting dengan pede. Dikomenin begitu. Apa nggak suntuk banget hati gue? Terus pasti yang komen tuh rata-rata teman-teman kita sendiri, bener gak sih? Iya, kalau nggak temen ya kadang netizen ada. Cuma banyak ya emang temen semua. Mau gue blokir aja deh. Kalau misalnya lu ngeliat FOMO kayak gitu, atau dikatain FOMO, sebenarnya gue juga banyak lihat sih. Kalau ngomong jujur nih ya, jujur, dulu gue tuh nggak suka banget sama yang namanya makeup. Gue nggak suka makeup, gue nggak suka dandan cantik-cantik, gue juga nggak suka yang namanya pakai jepitan di rambut, yang jedai gitu. Oh, tahu nggak sih? Dulu banyak banget orang jual jedai. Jedai yang bunga-bunga itu nggak sih? Iya. Kamboja ya, bunga Kamboja. Nah, terus ada masa di mana gue ngeliat temen gue rambut titik keli, pakai parfum wangi, terus pakai roller rambut yang buat poni. Anak populer gak sih itu? Nah, terus ada juga pakai jepitan. Saat gue ngeliat dia nih ya, gue ngerasa kayak wah cakep banget nih orang, cantik banget dia saat itu, budi lagi. Terus gue mikir apa gue ikut-ikutan kayak dia ya, bergaya kayak dia, tapi gue ikutan buat diri gue sendiri. Buat gue juga, siapa tahu gak bisa tampil oke nih, gue bisa pede dengan tampilan baru gue, bener gak? Bener, pasti banyak yang nyangka lu mau copy dia kan. Bener banget. Nanti dikira kembaran gitu, Terus pasti ada aja omongan dari orang-orang kayak, kok lu tiba-tiba kayak gini sih, lu ikut-ikutan siapa, FOMO lu. Nah, dikatain langsung emang. Bener. Nah, tapi sebenarnya FOMO tuh menurut opini lu ada nggak sih di luar FOMO tuh? Di luar FOMO tuh kadang ada istilah satu lagi. Ada satu lagi tuh, JOMO. Tahu nggak tuh JOMO? Jangan yang itu ya. Ada di kata-kata barunya. JOMO tuh kayak joy of missing out. Jadi lu have fun, lu tetap fine aja walaupun lu nggak ngikut gitu.
lu nggak takut ketinggalan. Yang misal orang ngekar di rambut lu nya nggak kayak ya udah lu fine. Oh, bener-bener. Hmm, Jadi kayak istilah jomblo tuh ya gue aman-aman aja kalau gue gak ikut-ikutan gitu ya. bener. Kayak lagu bu ini. Lagu bu ini. Iya sih, ini siapa yang beli nih? Aduh. Bukan gua. Gak Gua tahu sih gak ya. tahu. Nah, kalau gue inget-inget dari kejadian lagu bu ini, gue inget tuh awal mulai muncul kata FOMO, iya gak sih? Masa sih? Yang gua tahu malah dari tren-tren gitu, yang nari-nari gitu. Gue gak inget ya jujur, tapi gue inget banget waktu lagu bu ini muncul, apalagi kan kalian juga ada artis terkenal yang pakai. Oh, tahu deh yang sebelah sana ya. Iya, mirip gua. Enggak. Yang temennya mirip gua. Oh iya, oke. Nah, kalau gue ngeliat dari sisi apa tadi? Jomo. Iya, sisi Jomo. jomonya. Berarti ada kemungkinan orang itu bisa ngalamin dua hal itu, ya nggak sih? Bisa. Tergantung kepentingan sih ya kalau kata gua. Lu sendiri pernah ngerasa kayak gitu? Sering gua mah. Apa aja tuh? Ya banyak sih kalau misalkan temen gua beli makeup atau yang menurut gua masih ada sih, jadi gua mau ikut beli. Itu jomo. Iya jomo, tapi ada tuh kadang gua liat teman gua, aduh fashionnya bagus banget. Oi. Padahal lemari gua udah gak ada tempat lagi. Bagus, promo lagi di toko yang Ya, oren-oren. Oh, bisa orange, bisa hijau ya. Langsung ting gitu. Berarti FOMO sama jomblo berarti plus minus ya? Iya, plus minus. Tapi gue sering lihat juga tuh, kenapa sih orang pada nganggep FOMO tuh negatif? Iya, ya juga sih. Iya Bagi kan? pandangan lo tuh gimana? Sebenarnya ya dari yang gue cerita tadi, contohnya dari yang waktu pengalaman gue ikutan keliling rambut, gue ikutan tampil beda, gue rasa FOMO tuh juga ngasih sisi positif. Iya gak sih? Iya, karena buat nge-upgrade diri lu kan. Sebagai, oh iya bener, upgrade diri, bener banget. Sebagai contoh, gue sempat lihat satu postingan dimana postingan itu tuh kayak nunjukin, ayo lu ikutan nabung bareng gue, ikutan nabung bareng gue, nanti hasilnya lo bisa investasi, nanti hasilnya lo bisa buat masa depan lo, buat benefit lo. Terus setelah gue pikir-pikir, oh iya bener juga, gue ikutan nabung, jadi gue ngerasa sisi FOMO itu muncul di dalam diri gue. Iya gak? Iya Jadi sih. kayak gue ngerasa, oh gue beneran ikutan nabung, terus nanti gue akan dapet benefitnya untuk gue sendiri gitu. Ya, masa buat orang lain lo yang nabung. Bener. Tapi lo tau gak sih sebelum istilah FOMO ini ada satu istilah lagi namanya YOLO. Wah, apa tuh? You only live once. Jadi sebelum muncul kata FOMO ini ada kata YOLO yang berarti kayak ngomong, ya lo cuma hidup sekali, seneng-senengin apa yang udah lo dapet. Iya sih, jadi kayak lu mau apa langsung aja gitu kan. Tapi ya kalau lu mau apa lu usaha dong buat dapetinnya. Benar. Jadi kayak gue rasa FOMO ini mungkin awalan dari YOLO itu kali ya. Bisa jadi sangkut pautnya. Kalau kita ngomong opini nih ya, opini lu soal FOMO ini gimana nih? Buat sisi positif dan sisi negatifnya, ada nggak sih kira-kira Kata-kata untuk yang untuk apa nih? Gak ada lah, kalau kata-kata mah opini aja nih ya. Kalau opini gue FOMO kalau dari positif, bisa lah. Gue ngerasa kayak, oke, gue diuntungkan juga kalau gue FOMO. Salah satu dari dari contoh lu, yang kayak buat nge-upgrade diri segala macem. Tapi kalau gue ikutan FOMO yang negatif mah gue nggak mau. Iya. Masa temen gue nge-upgrade dirinya dikit atau ada suatu perubahan dari dianya langsung gue katain FOMO, ya baperan kan kita nggak ada yang tahu ya tuh anak baperan atau enggak. Benar. Terus kita nggak bisa langsung ambil kesimpulan dong, langsung kayak ini orang berubah, FOMO nih kayaknya, FOMO apaan tuh gitu. Benar. Berarti emang ada plus minus ya. Kalau misalnya kita kira-kira tanya nih ke listeners, kira-kira mereka tim FOMO apa tadi? Jomo. Atau salah dengar. Iya, jangan yang itu ya. Atau kalian tuh tim keduanya. Boleh banget, nanti bisa kabarin ke kita, ya nggak sih? Benar. Jadi mungkin untuk sedikit ending kali ya, kita mau ngucap makasih buat Karen yang udah jadi temenin kita hari ini, Iya, dan juga Yolanda yang banyak ceritanya tentang dia. Oke, jadi untuk penutupan, sampai jumpa di tongkrongan kita selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap pastiin kita di Strapon. Bye-bye!